Kalau bicara ASN itu bisa 1 semester panjang. Jadi singkat saja. Tadi sudah disebutkan Oni, saya pertama kali angkatan pertama tahun 1972 4 Januari, generasi pertama dari teater alat. Dan bukan kebetulan, pendiri teater alat itu justru anak-anak Astra. Ada Yoyo Aryo, ada saya, ada Ganti Winarno, itu satu kelas, satu angkatan. Lalu ada Agung Bali, itu juga satu angkatan, satu kelas di Asrafi. Lalu ada almarhum sutradara sinetron ini, siapa lupa mau bilang itu. Ada 6 orang. Awalnya itu di depan rumah Bang Aswar di Sawah Jajar itu ada cewek namanya Nining, itu juga Asrafi, satu kelas juga. Itu depan rumah Sawah Jajar 25 persis, depan rumah itu. Dia woro-woro, Bang Aswar nggawe grup teater karena Doniani orang. Dia ngomong di kelas waktu itu, di kelas Asrafi. Itu tahun itu Mbak Rina masih SD kelas 1, kelas 2 itu tahun 71 itu. Terus kita, oh iya gelem kita mau, akhirnya berbondong-bondong 6 orang dari Asrafi jalan kaki lewat alun-alun sampai Pincilan, sampai Sawah Jajar 25, ketemu Bang Aswar. Lalu kita menyatakan ikut grup, dan itu rombongan pertama yang anggota Asrafi pertama ya 6 orang itu, ditambah Mbak Titi, istrinya Bang Aswar. Bang Aswar selalu mengatakan, selalu berpesan kepada kita di alam ini, gerakan teater, hidupkan teater di Jogja. Itu berkali-kali setiap ketemu dengan Bang Aswar, pesannya selalu itu yang kita ingat, itu meramaikan teater di Jogja, terutama di Jogja. Bang Aswar tidak pernah marah kalau ada orang teater alam tidak aktif di teater alam, tapi dia punya kegiatan teater di luar teater alam. Saya, Utuh, Daru itu juga sempat tidak aktif di teater alam, tapi keluar dari alam, membuat grup di luar teater alam, akhirnya balik lagi ke teater alam. Bang Aswar nggak pernah marah. Itu juga saya nggak ngerti kenapa kok nggak marah itu. Justru dia malah senang kalau ada orang anak teater alam tidak aktif di alam, tapi keluar, tapi bikin grup teater di luar grup teater alam. Mungkin sebagai guru mungkin dia merasa berhasil. Oke Bang, selamat malam Bang. Ini, aduh, kalau Bang Aswar terakhir ketemu Bang Aswar itu waktu ulang tahun teater alam yang ke-5, yang disosialkan naskah perkawinan itu, dia juga datang diantar Nana aja. Itu juga Bang Aswar. Jadi singkat saja ya, itu yang bisa saya sampaikan. Oli, Nana, teman-teman, karena kalau bicara Bang Aswar ini panjang, bisa semalam. Mungkin nanti akan ditambah oleh teman-teman. Tapi paling tidak, pasti kita sebagai orang teater di Jogja pasti merasa kehilangan dengan Bang Aswar, dengan Mas Putri, dengan Mas Rendra, dengan Mas Bakti Sumanto dan sebagainya. Tinggal angkatan saya tinggal di Jogja ini, saya untuk Basuki kebetulan datang dari bengkel, ada Landung, ada Mas Arno, ada Mas Arno sakit dan sebagainya. Kira seperti itu. Jadi Bang Aswar yakin pasti sudah di tempat yang enak, karena orang-orang seperti Bang Aswar yang selalu mengamalkan ilmu yang bermanfaat pasti surga tempatnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin adik-adik atau senior-senior kita, sahabat-sahabat kita yang saya cintai, saya itu mengenal Bang Aswar itu dari tahun 74. Kemudian tahun 77 ya ada pasang naik dan turunnya. Waktu masih saya gadis, waktu saya menikah, dan waktu saya menjadi janda sampai di luar negeri. Itu cerita saya panjang sekali, tidak cukup untuk semalam. Bang Aswar itu memberi wasiat atau nasihat. Nomor 1, disiplin, enjoy, ya, dan memperhatikan anggota wanita-wanita
selesai latihan itu kok Merit nganterin bibit, kemudian Daru nganterin ini, jadi sangat perhatian sekali dengan grup cewek, jadi benar-benar sejajar dan kasih sayang dengan depan, make sure ya. Kemudian kalau latihan itu sangat disiplin, kalau terlambat juga sering agak, weh kok telat, ada apa, harus ada alasannya. Kemudian yang kedua yang masih saya ingat sampai saat ini itu memberi latihan yang setiap orang itu bisa meresapi, yaitu yoga, pernafasan. Sampai saat ini saya sehat karena latihan yoga dan pernafasan. Padahal umur saya sudah 70. Ya, katanya Mbak Ani, kok isih kaya mbiyen, kok isih ayu, katanya gitu. Saya kira iya, saya mosok. Apa saja kok ini resepnya? Saya cuma yoga kalau pagi, kemudian latihan pernafasan. Alhamdulillah saya sehat sampai sekarang. Oke Bang, rindu sama Bang Aswar. Kemudian kalau saya telepon, nih balik kapan nih, katanya gitu. Sangat dekat sekali dengan saya. Kok rokok ya nih ya? Ya. Kemudian saya tengok diboncengkan sama Mas Untung Basuki, ingat nggak? Ya, Mas Untung Basuki. Ayo Mbak Ani, nilai Bang Aswar, katanya gitu. Terus lagi sama Mas Merit, saya bersama dengan Mas Merit waktu masih sehat itu sangat sekali bahagia ketemu saya. Wah, piye kabare neng Amerika iki panas ora, katanya gitu. Pokoknya Bang Aswar itu dekat sekali dengan saya, dan nasihatnya Bang Aswar sampai sekarang itu menjadi realita. Seorang pemimpin artis Bang Aswar yang hatinya tulus, yang hatinya jujur, dan beliau seorang pemimpin seniman yang paling top bagi saya karena melunturkan ilmu-ilmunya yang sampai saat ini bisa saya genggam. Terima kasih sekali atas perhatian dan matur nuwun. Semoga Bang Aswar naik surga. Saya doakan. Amin. Selamat malam, salam sejahtera, sedulur saya semua, senior saya, rekan seangkatan saya. Salam saya bukan nyari perhatian, karena ini 1000 hari biar saya itu lagi ngerasake, karena setiap saat dengan beliau itu saya selalu duduk di bawah. Boleh tanya si Nana, jadi saya lebih enak dan saya sejajar dengan sedulur saya yang di bawah. Tidak mengurangi rasa hormat yang di atas. Bang Aswar, seorang yang luar biasa buat saya. Banyak hal yang saya dapatkan tentang kehidupan, tentang ilmu teater, juga tentang pembangunan karakter. Dari inti teater itu apa sih yang saya dapatkan? Karena pesan beliau begini dengan saya memang jarang ikut tampil di atas panggung, karena saya sering berdialog dengan Bang Aswar sendiri bahwa saya mempunyai interpretasi sendiri akan ilmu teater, sehingga ada petikan dialog dengan beliau adalah, kamu berteater terus dengan interpretasi, kembangkan. Dari kata-kata itu sehingga saya memilih profesi saya sendiri. Saya merasakan Bang Aswar ketika
sudah mulai renta itu adalah ketika setelah membuat, kalau tidak salah itu RBTV. Dia sering banyak berdialog dengan saya. Non sewu, kalau saya itu kadang peka aja, kok abang gua kayak gini sekarang. Mungkin kalau dengan orang tua, dia sadar orang tua saya sendiri, abang saya sendiri. Seperti halnya Bu Yani saat ini, saya juga berkomunikasi terus. Saya anggap ibu dan kakak saya, sahabat saya. Bang Aswar pun lebih demikian. Saya kadang ingat, intinya sosok Bang Aswar tidak ada duanya buat saya. Saya nggak mau cengeng, karena nggak boleh cengeng. Ya, nggak boleh cengeng. Intinya pesan beliau adalah berteaterlah dengan interpretasi. Itu saja, saya nggak mau cengeng. Matur sembah nuwun, sugeng bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, saya pakai kacamata ini bukan karena bois, tapi ada penyakit di mata saya, silau men. Langsung saja, saya angkatan tahun 78, Edi atau mungkin ya, dari saya 78. Dia angkatan keberapa ini nggak tahu Pak. Intinya kepada beliau Bang Aswar, yang saya selalu ingat itu disiplin, sportif, dan humoris. Itu yang saya ketularan di humornya itu karena dari Bang Aswar itu. Saya secara fisik tidak begitu akrab, tapi sekali ketemu Bang Aswar banyak sekali memberikan pesan yang sangat mendalam. Beliau waktu itu saya merasa tersanjung main ke rumah saya, berkenalan dengan bapak ibu saya almarhum waktu itu, dan gitu. Saya sangat itu hal yang saya ingat sampai sekarang. Kalau pesan yang saya tangkap dulunya apa ya? Ya, Bang Aswar itu menanamkan kedisiplinan dan istilahnya apa ya? Militansi. Sehingga waktu itu dulu saya betul-betul tidak berani menyutradarai atau main di grup lain, karena ditanamkan adalah kesetiaan atau punya rasa bertanggung jawab terhadap grup, loyalitas terhadap grup terhadap. Jadi kalau saya main atau menyutradarai di luar, saya harus delik-delik. Saya tidak berani sekali ketahuan dengan Bang Aswar. Tidak pakai nama saya, akhirnya nama teman lain. Itu punya loyalitasnya begitu. Dan yang ditanamkan itu punya rasa apa ya? Nah, istilahnya apa? Itu tanam ini teh amu, ini teh amu. Saya lupa istilahnya apa itu. Tapi yang paling terkesan itu ketika Bang Aswar belajar motor bebek, ketemu saya tulung-tulung, lur aku ditulungi lur, aku ditukar ya. Itu mengesankan dan melucukan. Tidak hanya Bang Aswar, saya paling terkesan dengan Mbak Titi, istri dari Bang Aswar. Jalan kaki dari Cemoro, Sawo Jajar sampai ke Parangtritis, saya berdua dengan Mbak Titi tanpa dialog. Jalan Parangtritis masih ngerunjal nggak karuan itu, nyebrang itu. Itu dari awal, ayo lur bareng aku, iya Mbak.
itu saya ngetut ke Mbak Titi itu sampai kudanan itu sampai sekarang tidak hilang, bayangan itu nggak hilang. Tetap yang saya ingat kalau dengan Mbak Titi itu jalan kakinya itu. Saya lupa Bang Aswar gimana, nggak tahu waktu itu di belakang atau di depan. Pokoknya saya jalan dengan Mbak Titi itu sampai jauh sekali sampai di Parangtritis waktu itu. Ya, nah, itu ada seperti itu. Terima kasih Bang Aswar ilmunya, sehingga saya bisa mengembangkan ilmu saya melalui perguruan tinggi yang saya bisa. Sebetulnya saya sekolah di ISI itu nggak dapat apa-apa, karena dramaturgi sudah ada di Teater Alam, sudah diajarkan, hukum sudah diajarkan, olah tubuh sudah diajarkan. Jadi saya sekolah itu cuma kayak lewat nunut boleh ijazah. Itu aja. Jadi semuanya saya dapatkan di Teater Alam, semuanya ilmu itu. Jadi kalau di kampus itu jangan berharap ada ilmu yang seperti di Sanggar, itu persoalannya. Cuman untuk diilmiahkan. Jadi saya terima kasih Teater Alam, terima kasih Bang Aswar. Semoga husnul khotimah untuk Bang Aswar dan Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai murid dari Bang Aswar juga tidak bisa dilepas dan akan selalu melekat di hati saya dan di hidup saya. Kalau bicara tentang Bang Aswar banyak sekali, apalagi untuk ilmu teater sudah tidak perlu saya sampaikan lagi, dari A sampai Z sudah saya terima. Dan kebetulan itu sudah saya rasakan di dalam hidup saya. Yang jelas Bang Aswar di mata saya dan di hati saya, Bang Aswar itu orangnya selain disiplin keras ini, tapi yang paling utama beliau ini almarhum orangnya ikhlas. Dia memberikan apapun yang dia punya kepada siapapun, terutama ilmu teaternya, ikhlas. Dan ikhlas itulah yang selalu saya pegang. Ikhlas, tanpa ada pamrih apapun. Contoh seperti saya bergaul dengan dulur-dulur KB, walaupun senior, walaupun junior istilahnya ya, walaupun di luar disiplin ilmu, saya berusaha untuk bergaul dengan ikhlas. Karena ini yang saya dapatkan daripada almarhum Bang Aswar. Nah, kalau saya memang masuk Teater Alam itu kalau tidak salah tahun 78 atau 79, dan saya memang sempat hidup dengan kehidupan saya sendiri, tetapi tidak lepas daripada Teater Alam, karena saya merasa memang saya dibesarkan di Teater Alam. Saya tidak akan lupa itu. Saya bisa apa yang saya lakukan selama ini karena memang bekal dari almarhum Bang Aswar. Dan salah satu kenangan yang tidak akan saya lupakan, Bang Aswar adalah guru saya, sahabat, orang tua yang selalu memberikan materi pendidikan. Suatu saat habis itu saya di film, saya bekerja di film sebagai penata artistik. Namanya bekerja, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak mulus di dalam pekerjaan itu. Nah, begitu saya mendapatkan sesuatu yang tidak mulus di dalam pekerjaan saya, profesi saya ingat beliau. Karena apa? Saya melakukan, saya bisa, saya menjalankan apa profesi saya sekarang itu adalah dari almarhum beliau, Bang Aswar. Saat itu saya syuting di Persari, Jakarta Selatan. Saya meradon banget karena ada teror, tekanan dalam pekerjaan itu. Saya ingat beliau. Lalu saya gak tahu kenapa saya berbicara dengan diri saya sendiri. Aduh,
coba kalau saat-saat seperti ini saya bisa ketemu Bang Aswar, saya bisa menumpahkan rasa ini kepada beliau. Saya merinding kalau cerita itu, dan itu benar. Tanpa ada apa-apa, saya berdiri, saya duduk di pintu Satpam Persari. Saya dari jauh melihat Bang Aswar itu berjalan dari belakang, habis mandi belakang, jalan ke depan. Di situ saya tidak bisa berbicara apa-apa, langsung saya lari pada Bang Aswar dan saya peluk di situ. Dan saya tidak bisa berbicara apa-apa dan saya peluk dan saya menangis. Lama nggak berhenti saya menangis. Memang almarhum Bang Aswar waktu itu kaget. Bang Aswar menganggap Edi kangen karena aku ya. Tapi lama-lama kok aku menangisnya nggak berhenti dan meluk Bang Aswar tuh nggak lepas-lepas di tengah halaman itu. Akhirnya Bang Aswar mungkin tahu bahwa ada sesuatu yang ada di dalam diri saya, di dalam sebuah profesi. Akhirnya selesai dan ngobrol, akhirnya saya luluh, tenang lagi. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Karena apa? Saya menjalankan profesi saya menjalankan tugas saya, mencari nafkah untuk keluarga, istilahnya adalah ilmunya sumbernya dari beliau. Dan suatu saat saya mendapatkan sesuatu yang kurang, saya memerlukan sesuatu figur itu, ternyata Tuhan memberikan jawaban bahwa saya ketemu. Hanya itu yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Dan terakhir sebelum beliau meninggal kan ada produksi teater Oedipus Rex kalau tidak salah. Saya ingat waktu setelah selesai latihan, memang sengaja saya tidak pulang, saya belakangan, kepingin ngobrol dengan beliau, ngobrol di belakang itu di bangku kayu itu yang 2 meter panjangnya, ngobrol lama panjang lebar sampai jam berapa itu. Tapi karena saya kasihan kondisi beliau sudah mulai menurun dan ada kata-kata yang memang sampai sekarang memang masih aku simpan. Tetapi salah satunya dia memang sudah ngomong bahwa Babang, kan suka biasa ngomong kan satu gini, kau itu sebenarnya sudah waktunya kamu menyutradari sama aku nanti, sama aku. Nah, di sini saya tidak merasa terbongkar, tidak. Nah, tapi justru malah saya balik, ada apa-apa rasa bohong seperti itu. Nah itu, ya, ternyata tidak begitu lama, memang semua terjadi. Akhirnya Bang Aswar meninggalkan kita semua. Dan bukan hanya saya artikan itu bukan hanya saya, tetapi kawan-kawan kita yang sekarang masih ada inilah yang harus meneruskan semangat beliau. Hanya mungkin lewat saya yang disampaikan. Tetapi saya mengartikan bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk kawan-kawan saya yang lain untuk meneruskan tekad niat dari beliau Bang Aswar. Tetapi satu yang saya pegang adalah ikhlas. Saya selalu dengan beliau. Semoga Bang Aswar dan Mbak Titi husnul khotimah. Semoga. Pertama kali bertemu sama teater alam tahun 76 itu saya sudah mulai berkenalan. Terus tapi saya masih kuliah. Terus saya bilang, Mas saya belum ikut teater, Mas saya harus kerja ada apa. Terus saya tahun 80 itu mulai aktif dan ikut di pendidikan itu. Tapi sebelumnya sudah ikut. Saya mau masuk teater tapi tidak jadi aktor, gitu. Nah, tidak jadi aktor. Tapi kenapa terus saya bilang, apakah dia itu kan ada tuh misalnya ada make up, ada kostum, itu harus setuju. Itu malah gitu. Nah, mulai saat itu saya memperdalam make up dan kostum itu. Terus sampai di teater di DIY ini sampai 53 teater, grup teater, misalnya ada suatu pentas saya yang menggarap itu. Nah, betul. Terus
akhirnya terus pada tahun 83 itu saya kan di Mas Asbar dikenalkan dengan Mas Sofyan Sarna film Sungai Kalijogo itu. Mas, kamu ikut rias film enggak? Tapi Mas, saya lihat schedule-nya saya harus bekerja ini, terus dapat ya nggak apa-apa. Jadi kalau siang misalnya saya tidak tapi kerja saya sore, saya pagi kan harus bekerja gitu. Terus disetujui dengan tim saudara, disetujui. Akhirnya itu sampai berlanjut sampai terus. Yang penting setelah itu saya mempunyai profesi lain sebagai penari juga. Kebetulan saya ke sastra Jawa ya. Nah itu maksudnya saya tidak ikut ini bagaimana? Ya terus itu bagian dari teater juga. Terus saya minta doa. Istunya untuk saya menulis mengarang dengan sekarang keguritan itu. Nah sampai saat ini dan saya sampai akan sedonya akan meninggalnya itu terus Mas dilanjutkan yang terakhir yang karya saya yang Grising Perpestan itu ya itu saya ingat Mas Asbar itu salah satu karya saya yang terakhir yang ditemui Mas Asbar itu sebenarnya saya kira itu saya berjalan sampai sekian ini karena dorongan dari Bang Asbar. Jadi semangat saya dari Bang Asbar itu. Terima kasih. Kalau dulu saya dekat dengan ini, mungkin saya sudah masuk teater sandiwara karena waktu di SMP saya ketua pramuka dan saya juara. Saya bernyanyi dan bisa menangis saat itu dan guru saya juga bisa menangis dengan acting saya. Tapi ternyata saya dianugerahi ke patung dan tidak ada dari awal saya pernah memilih patung karena saya dari SD sampai SMP itu dilukis. Kelas 3 SD saya mengajari kelas 4, 5, dan 6. Tapi ketika saya dimasukkan dekorasi dan sampai Jogja dimasukkan patung. Dan alhamdulillah rupanya saya di patung. Tapi yang namanya seni seperti teater dan itu tidak pernah lupa saya. Pertemuan saya dengan Uda Asbar cocok tadi dengan urutan saya paling muda mungkin yang bertemu tahun 87 dan tahun 90. Beliau ini saya sangat mengagumi dari cara berbicara. Nah, kami orang seni rupa, orang patung itu terlalu banyak berkarya jadi lupa berbicara. Pak Sabtoto guru saya bilang seniman itu harus bisa bicara, harus bisa istilahnya seniman tidak bisa diwakili, terutama seni rupa. Nah, ketika saya ketemu Uda Asbar, saya panggil Uda, dan beliau juga bilang juga kalau tidak salah dari Talunya, kebetulan Talu itu 30 kilo dari rumah saya, dan ada lagi di sini yang Talu istrinya Pak Tino Sidin juga dari Talu, dan ahli COVID di dunia yang digilas oleh Belanda, Jepang tahun 42 juga ada Profesor Dr. Ahmad Muhtar. Jadi alhamdulillah kami meneruskan ada nama-nama besar, mudah-mudahan kita juga menjadi besar karena orangnya dulu udah besar-besar. Amin. Demikian juga dengan teater alam ini. Saya melihat Uda Asbar itu tadi Mas Edi bilang, saya panggil Mas ya, Uda, bilang ikhlas, tambah satu, ikhlas dan jujur. Itu kunci utama, termasuk di seni rupa. Kalau kita tidak ikhlas dan jujur, susah untuk menjadi orang, katanya begitu. Jadi Uda Asbar yang saya ingat sekali dan masuk yang saya pelajari, kalau berbicara satu ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, itu saya ikutin. Mungkin dari teman-teman dari teater alam di atas sini dengan acting, dengan sutradara dan lain,
tapi beliau ini multi talent menurut saya. Dan teman-teman itu sekarang yang diajak bicara, saya murid Pak Kasman udah almarhum, Yatmon almarhum, Kamal, Dr. Kamal almarhum, Zulhelman sekarang almarhum. Jadi kalau dalam satu kota tinggal saya sendiri. Saya tidak tahu, kadang-kadang kita lagi asik-asik berkumpul, Aswar udah datang. Gak bisa istilahnya. Kita pernah tahun 96 ketika Aswar memegang dulu di Gundumanan itu THR, beliau yang memajukan, dan kebetulan saya yang menjemput pencipta lagu itu sama Azwar, Nuskan Sarif, pencipta lagu Likasih. Jadi saya mengikuti, tapi tidak begitu dekat dari tahun 90. Akhirnya kita satu grup, dan saya di Jakarta ketika Pak Azwar dengan Pak Kasman membuat TV Binuang Sakti kalau tidak salah, ya Binuang Sakti. Jadi ketika itu yang sponsor guru saya Pak Kasman, saya tetap ada, tapi saya anggota saja, tidak masuk di dalam tim karena saya sibuk di Mabes. Nah, jadi kesan yang dikasih beliau itu untuk menguatkan mental sebetulnya. Orang kalau sebagus apapun karyanya di luar teater lagi, kalau tidak bicara nggak bisa. Dulu ketika saya kuliah, konsep aja dicari dulu. Kalau untuk sekarang, tanah itu dibuang ke atas terus jatuh cetak jadi sarjana. Konsep. Saya ingin lihat tekstur yang saya buang setinggi 5 meter, lulus diisi sarjana. Dulu nggak bisa zaman saya. Itulah hebatnya teknologi atau pemikiran mungkin sekarang. Kita dulu nyari konsep aja bertahun-tahun, makanya sampai anak asuh itu sampai 13 tahun, sudah 16 tahun baru lulus. Saya alhamdulillah 8 tahun. Jadi udah suara satu memberi inspirasi buat saya. Di situ saya lihat karena mengasih semangat begini. Dan satu yang saya tanyakan dulu ke Bang Roni ketika beliau memsorting saya di Mabes, saya mengajak beliau keliling semua. Rekaman di rumah saya itu hilang dan kena air. Tak tanya ke beliau di sini juga Pak Roni juga sama. Itu yang sangat paling kecewa saya tuh, yang menyimpan di rumah saya. Itu ada 5 episode. Karena monumen nasional saya di Mabes itu ada 5 yang diresmikan presiden, dan beliau semua yang meliput keinginan saya. Itu semua tidak bisa saya lihat untuk saat ini. Tapi cerita dari situ saya bisa istilahnya, kalau saya dari dulu narasi film itu 1 jam 2 jam kalau saya tonton, nanti saya ceritakan persis seperti itu, tidak lupa saya. Mungkin sekarang saya mulai lupa hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu yang sekalian, kalau kita berbicara dengan tentang Uda, saya panggil Uda, panggil kakak, Uda Aswar ini, saya tidak bisa lepas ketika masuk yang Pak Edi bilang dari senyumnya itu. Kalau di Padang tuh cemeh, kalau itu ngece, hampir ngece. Kalau nggak gini aja sedikit, itu ciri khasnya Uda Aswar ini. Sama dengan teman saya Yatmon Amir. Jadi kita satu grup dan membentuk musik waktu itu. Jadi musik kita itu Ganto Minang pertama sampai udah jalan juga sampai terakhir Sarunai. Kami yang membentuk sama udah. Dan Pak Kasman sama saya yang beli alat itu. Tanpa ada beliau nanti semangat itu tidak ada. Jadi beliau ini bisa mengasih semangat yang spontan. Dan itu tadi, jadi yang saya ambil dari Uda Azwar pertama adalah semangat, jujur, ikhlas. Itu kunci utama untuk saya. Dan saya belajar juga di kampus, kalau saya tidak jujur dan ikhlas, salah satu masalahnya ini ada, saya bercerita sedikit. Semester 7 kita bikin anatomi 7,5 kali kepala untuk teman. Tapi ada teman saya mungkin ketidakmampuannya, ketika dikritik dosa, Tuhan aja ciptakan orang ada yang buntung, ada yang picek, masa ini tidak boleh?
bukan itu. Itulah satu kejujuran terpaksa saya bongkar di sini, ikhlas. Dan jadi terima kasih udah Azwar, mudah-mudahan udah tenang di alam sana. Kami akan meneruskan apa yang sudah cita-citakan dan apa yang sudah pesankan ke anak-anak udah, ke adik udah, dan sebagai generasi muda saya akan tetap meneruskan perjuangan beliau. Amin.